sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Yang Maha Tinggi. Para suster, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengangkat daun-daun palma kita dan marilah kita memberkatinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengenang Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam satuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Nama
terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda, tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus ketika mereka melepaskan keledai itu. Berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, takutlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita menyontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengelulukan Yesus. Marilah kita berharap mengiringi Yesus. Arah-arahan dengan urutan misdinar, kemudian lektor, asisten imam, kur, romo dan umat. Untuk OMK untuk menempatkan diri dan sekolah minggu juga menempatkan diri. Terpuji
mengutus putramu mengenangkan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina, perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam satuan Roh Kudus juga berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertemu lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengambil sebuah tawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Saya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab anak manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia serahkan. lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lalu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka
dan di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu adalah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang mungkin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang memberi makan atau yang melayani? Bukankah dia yang memberi makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Maka aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia saudara memati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa bumi, bekal dan kasih, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka, Kau tentu tidak. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai bumi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual semuanya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Di sana dia duduk dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang membawa hendaknya terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tolongnya menjadi seperti sedikit garam yang bertetesan di tanah. Lalu dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih tidak berbicara, datang ada rombongan orang
dari Yudas engkau menyerahkan anak manusia dengan siluman. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, istikat kami menyerang mereka dengan pedang. dan seorang dari mereka menyerahkan pada aku, sehingga aku telah meringankannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. lalu Yesus menjawab telinga orang itu dan menyebutkannya. Dan Yesus berkata kepada imam-imam, kepala dan para pengawal bait Allah tentang perlakuan yang datang untuk menangkap dia. Kalau kamu aku ini penjamu, maka kamu datang tetap dengan pedang dan pedang. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatmu, dan inilah kuasa penghilapan itu. Lalu Yesus disangka bahwa dari tempat itu ia dikirim ke rumah imam dan Petrus mengikuti mereka. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Dia mengamat-amati Petrus lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. tetapi Petrus menyangka, Bukan, aku tidak kenal dia. tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. dan kira-kira setahun kemudian seorang lain lagi berkata kepadanya, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab dia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. seketika itu juga sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam, lalu berkalimat Tuhan memandang Petrus. Maka dengan terus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu Yesus diolok-olok dan dihukumi oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Coba katakan, siapa yang membunuh kau? Jika kau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu telah tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu telah tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua, Kalau begitu, kau ini anak Allah. dalam Yesus Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. lalu kata mereka, Untuk apa kita berkesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. lalu kami telah berbicara itu, dan Yesus dibawa menghadapi
Dia mengatur rakyat dengan ajarannya di seluruh dunia. Dia memulai Galilea, kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus dari kejauhan, dia sudah lama ia itu melihat Yesus, karena ia sudah mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab, memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta menolong Yesus. Ia mengenakan sebuah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang didapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga dia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimbang dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Nyala dia, lepaskanlah kita seperti kami. dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dari orang kepada mereka, karena dia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati padanya yang setimbang dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. tetapi dengan berteriak mereka berselat dan mundur dari Yerusalem. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya utusan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan, sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para tentara menahan seorang yang bernama Simon dari Galilea yang baru datang dari Galilea. Lalu meletakkan salib Yesus di atas kakinya. Oleh yang mengikulnya sambil mengikuti Yesus. Setelah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi saudara dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab tidak akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan manggil, berbahagialah perempuan yang akhirnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada dirimu, runtuhlah menimpa kamu, dan kepada bukitmu,
timbullah kami, sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kami, apakah yang akan terjadi dengan kami berdua? Bersama Yesus, dikirim juga orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Terora, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuat budi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengenai Yesus kata, Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Yakni Alexander Mesias, orang yang dipilih Allah. juga target-target menolak Dia. Mereka menunjukkan anggur bersama keluarganya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang dengan itu memuja Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi jahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, Tidakkah engkau tahu bahwa berkata pada Allah, padahal engkau menerima hukuman dari sama. Kita memang seharusnya hidup, sebab kita menerima balasan yang setimpal terhadap perbuatan kita. Tapi orang ini tidak sesuatu yang salah. lalu Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. maka Yesus kepadanya, Aku berkata padamu, sesungguhnya pada ini juga engkau akan ada bersama-samaku di dalam Yerusalem. ketika itu dari kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir air turun di sebelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara menyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. dan berkata dengan Dia, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. di kerumunan pulang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Waktu itu ada seorang bernama Yusuf, ia anggota majelis agung, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah itu. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengapaninya dengan kain merah
Dalam perayaan Minggu Palma ini kita merasakan betapa bahwa orang-orang pada saat itu berteriak-teriak, bergembira, bersukacita, karena pada saat itu Yesus memasuki kota Yerusalem. Banyak orang bergembira dan bersukacita. Kemeriahan nampak dalam lagu-lagu yang dinyanyikan. Yerusalem, Yerusalem. Orang-orang berteriak, orang-orang bergembira, orang-orang bersukacita menyambut kedatangan Kristus. Tetapi kita bisa melihat setelah orang-orang berteriak, orang-orang bergembira karena Yesus datang ke Yerusalem, ada perubahan yang sungguh-sungguh berubah. Dari mereka memuji Hosana Putra Daud, mereka memuji Kristus yang datang, lalu kemudian mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sebuah perubahan-perubahan inilah yang hendaknya kita rasakan. Dalam peristiwa hari ini pun juga, walaupun kita tahu bahwa Yesus berumur 33 tahun, kira-kira sekitar itu, Yesus yang gagah, Yesus yang perkasa, dalam kisah sengsara yang kita dengarkan hari ini, sebuah perubahan. Yesus yang lapar, Yesus yang tidak punya semangat. Kamu siapa? Sudah cukup, 2 pedang saja sudah cukup. Saya tadi bilang kepada Kristina, Yesus saya keluar. Itulah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan iman kita. Sebuah perubahan-perubahan itulah yang hendaknya kita rasakan. Bahwa kita sendiri iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi lukro, bukan karena orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Jadi kita sendirilah yang hendaknya merasakan bahwa perubahan itu hendaknya menjadi semangat dalam hidup kita. Mungkin tahun depan mencari orang yang gagah, sehingga seperti Yesus pada hari ini, walaupun kita mengetahui ia didera, ia disesak, tetapi saya merasakan dan saya membayangkan dalam imajinasi saya bahwa umur 30 tahun adalah orang yang gagah, orang yang perkasa, walaupun disesak, walaupun menderita, tetapi kegagahan itu masih nampak, kegagahan itu masih menunjukkan bahwa semangat iman kita hendaknya jangan takut dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan. Kita tahu perubahan yang bisa kita lihat dalam kisah sengsara itu. Manusia yang berdosa, yang bermusuhan dengan Allah, didamaikan dengan Kristus yang sengsara, Kristus yang Bapa di kayu salib. Dan kita melihat bagaimana Herodes dan Pilatus yang pada awalnya bermusuhan, karena peristiwa sengsara Yesus itu mereka menjadi hidup rukun lagi, mereka hidup damai. Sebuah perubahan itulah yang hendaknya bisa kita rasakan pula dalam hidup kita, bahwa kita didamaikan oleh Allah dan kita merasakan bahwa kasih dan sukacita hendaknya menjadi semangat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga peristiwa hari ini kita pun boleh merasakan kekuatan dan semangat dalam hidup kita, dan kita pun boleh merasakan damai dan sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dan mempercayakan kepadanya saudara-saudara kita yang menderita. Marilah kita mohon kepadanya. Bapa, semoga penderitaan dan wafat Yesus meringankan beban orang-orang yang menderita dan semakin mendekatkan mereka kepada Allah kami selama-lamanya. Terima
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Putra telah berita banyak bagi kami, maka dampingilah kami dan gabungkanlah persembahan kami dengan kurban Putramu terkasih. Limpahkanlah kami dengan kekayaan belas kasih-Mu, yaitu pengampunan dosa kami, dan kami mohon dengan rendah hati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan mengenal Kristus Tuhan kami, Ia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Engkau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Saudara kuasa, kami berdua sujud di hadapan-Mu sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dialah Saudara yang menyelamatkan manusia, dialah Anak yang telah orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menyelamatkan diri dari hadirat-Mu, datang menghampiri kami, lalu Yesus Kristus Putra-Mu yang Kau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepada-Mu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang bergelut percaya damai ini memohon kepada-Mu ya Bapa, sinilah Engkau meneruskan persembahan ini dan persembahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan dalam Putra-Mu. Atas misterinya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya dengan membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada itu yang mengambil piala syukur, memuji kehadiran-Mu, lalu menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan
Tuhan
kasihnya dalam berkorban sampai sehabis-habisnya, agar dapat membawa kita memasuki kedamaiannya. Tuhan Yesus Kristus, dengan dosa kami daripada rahmat gereja dan setelah kami, supaya hidup satu dengan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab telah pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Yesus
hati kami, agar kami menjadi lega karena tiada sesuatu pun yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu dalam suka duka hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mulai hari Kamis, gereja sebagai umat Allah diajak untuk merayakan misteri hari Yesus. Kita semua diajak untuk menghayati misteri cinta dan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya, seluruh umat beriman diajak untuk mengikuti perayaan-perayaan pada hari suci tersebut. Adapun jadwal kegiatan selama hari suci, hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 waktu jam 9 malam. Kegiatannya perayaan Kamis Putih tempat di gereja. Kemudian dilanjutkan jam 9 malam atau jam 21 yaitu kunjungan tempatnya di gereja. Hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 jam 7 pagi ada tabu jalan salib yang akan dibacakan oleh para OMK Asem, tempatnya di aula. Kemudian jam 3 sore atau jam 15 adalah upacara penyembahan salib, yaitu acara Jumat Agung, acara di gereja. Hari Sabtu tanggal 30 Maret waktu jam 6 sore atau jam 18 adalah Sabtu Cahaya, acara di gereja. Kemudian Minggu paginya tanggal 31 Maret jam 7 pagi adalah Minggu perayaan Paskah, acara di gereja. Adapun petugasnya untuk Kamis Putih, kur dan pemasmur lingkungan satu unsur, rektor ibu juga, persembahan lingkungan Santa Maria, persiapan gereja dan perintah lingkungan Fransiskus Xavier, asisten imam Bapak Sabrianto, Bapak Santo Priantoro, dan Suster Mahapriana. 12 rasul dari Masyarakat Kota Kamisik 2 orang, lingkungan Satu Yusuf 2 orang, lingkungan Santa Maria 5 orang, lingkungan Fransiskus Xavier 3 orang. Kita tahu dari ketua lingkungan atau dari lagi mempersiapkan orang-orang tersebut. Dilanjutkan
pulang, lalu kemudian sampai rumah diselipkan di salib-salib yang ada di rumah Anda masing-masing sebagai tanda Anda menyambut kehadiran Kristus di dalam rumah Anda, dan itu dibiarkan sampai nanti Rabu Abu tahun 2014 baru akan dibakar, lalu kemudian dalam perayaan Palem Anda menyambut Kristus lagi. Lalu yang berikutnya ada beberapa pengumuman Kamis Putih di beberapa stasi. Mungkin kalau Anda tidak bisa ikut di sini, di stasi Kragan jam 4 sore, di gereja paroki jam 5 sore, di Lasem jam 7 malam. Jalan salib di paroki jam 8 pagi, di sini kemungkinan jam 8 pagi juga. Lalu sore harinya di paroki jam 3 sore, di sini juga diadakan Jumat Agung jam 3 sore. Malam Paskah di paroki jam 7 malam, di Lasem jam 6 sore, dan jam 6 itu tidak wajib jam 6 karena kalau cuaca dan situasi masih terang benderang maka menunggu sampai suasana agak gelap. Minggu paginya di paroki jam setengah 8, lalu di sini jam 7 pagi. Beberapa stasi jam 11 di Sale dan jam 11 pula di stasi Hulu. Sore harinya di Kragan jam 4 sore dan jam 6 sore di stasi Karangsekar. Stasi Kajar, perayaan Paskah dilaksanakan jam 11 siang tanggal 14 April. Stasi Jatirejo tanggal 7 April jam 10 bersamaan dengan Novena. Stasi Pacar dilaksanakan tanggal 7 jam 7 malam perayaan Paskah di stasi Pacar. Itulah beberapa yang bisa Anda ketahui, dan kalau Anda ingin ambil bagian di dalam perayaan Paskah di stasi-stasi, kami persilahkan. Maka marilah kita memberkati. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Kasih memberikan teladan cinta kasih-Nya lewat secara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tidak tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga saudara memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara memasuki hidup yang kekal. Amin. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara pun ini bangkit bersama Dia. Amin. Semoga